Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini, saya akan mengulas dan memberitahu cara menggunakan Quizzes. Quizzes adalah aplikasi atau web yang memiliki fungsi untuk melaksanakan quiz atau ujian-ujian secara online. Nah, dalam video kali ini saya akan memberitahukan tata cara dan juga dari awal, dari pendaftaran hingga melakukan quizzes. Nah, untuk kali ini, video kali ini saya akan khususkan kita akan mendaftar sebagai siswa atau mahasiswa. Nah, quizzes ini bisa digunakan untuk siapapun, baik itu untuk kalangan kantoran maupun untuk kalangan akademisi atau sekolah. Nah, aplikasi ini sering digunakan terutama pada saat sekarang ini masa PJJ atau BDR, pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Banyak guru-guru yang melakukan ujian menggunakan aplikasi ini. Untuk itu, saya buatkan video mengenai tutorial menggunakan Quizzes. Baik, yang pertama, pastikan kalian membuka web Quizzes. Nah, seperti di sini, webnya tinggal diklikkan atau dicari di Mozilla, Chrome, ataupun di Safari, quizzes.com. Nggak perlu pakai join sebenarnya. Kalau join ini nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Oke, setelah sampai sini, tampilan awal ini, saya menyarankan untuk kalian yang akan menggunakannya sebagai ujian, baik itu guru maupun siswa, mahasiswa, dosen, untuk melakukan registrasi atau pendaftaran. Fungsinya apa? Nanti fungsinya ketika kalian melakukan ujian, khususnya untuk siswa atau mahasiswa, apabila nanti tiba-tiba koneksi kalian terganggu dan juga kalian tiba-tiba disconnecting. Nah, bila kalian tidak mendaftar, biasanya ketika kalian masuk ke lembar quizzes ini, atau halaman quizzes ini, otomatis akan keluar dari ujian tersebut. Dan sulit untuk melanjutkan kembali yang sudah kalian kerjakan. Tapi dengan kalian mendaftar, nanti kalian bisa memanggil kembali. Sampai mana sih tadi kalian mengerjakannya dan tinggal melanjutkannya saja. Oke, kita dari awal dulu. Setelah kita daftar. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalian tinggal milih deh. Mau langsung dengan daftar dengan Google atau dengan mendaftarkan email. Prosesnya tidak jauh beda, hanya saja mungkin akan lebih mudah dengan menggunakan langsung mengklik yang atas daftar dengan Google. Karena saya yakin kalian pun sudah punya Gmail semua ya, Gmail. Tapi kita pakai yang bawah. Siapa tahu nanti ada yang saya pin pakai aplikasi atau pakai akun yang lain supaya tidak terganggu akun saya yang satunya yang khusus untuk pribadi. Ini misalnya khusus untuk akademisi misalnya. Oke. Kita masukkan, kita klik mulai. Oke. Udah itu kita pilih. Nah, ini sesuai ya dengan kebutuhan ya. Kalian mau pakai apa? Untuk itu saya pakai yang di sekolah. Nah, karena di sini saya akan memposisikan sebagai mahasiswa atau siswa, maka saya akan pilih mahasiswa. Kalian masukkan tanggal bulan, ini nggak perlu akurat. Asal-asalan pun tidak jadi masalah. Jadi saya akan masukkan konfirmasi tanggal lahir, kemudian nama depan, silakan kalian tulis sendiri mau apa. Saya misalnya Mas. Ya, kalau saya asal ya, tapi kalau kalian sebagai mahasiswa maupun guru dan dosen silakan mengisi nama detail akun ini sesuai dengan nama kalian, terutama untuk mahasiswa dan siswa. Isilah nama sesuai dengan nama kalian yang lengkap, terutama nama absen ya, karena nanti akan ngaruh banget. Kan kata sandi yang untuk digunakan ketika kalian login, ini ada karena kita tadi masuk lewat email. Tapi kalau kalian masuk melalui Google langsung, tadi yang pilihan yang pertama itu langsung, tidak perlu kita masukkan sandi. Oke, kita masukin. Lanjut. Sudah? Nah, halo, sudah sampai deh. Ini terserah mau simpan atau enggak, kita pilih simpan aja deh. Oh, enggak usah berarti. Nah, oke. Karena kita tadi memilih sebagai siswa atau mahasiswa, jadi tugas kalian selanjutnya adalah memilih grade atau kelas berapa sih kalian sekarang yang akan digunakan di akun ini. Bisa sampai ke university atau professional development. Kita pilih di kelas 10 ya. Karena kebanyakan anak kelas 10 yang belum terlalu paham. Karena kalau kelas 11 mungkin sudah banyak yang melakukan ini sebelumnya. Oke, klik selesai. Dan
tunggu sebentar, ini halaman kuisisnya. Kalau kita sudah mendaftar atau kita ada loading akan seperti itu gambarnya pada umumnya ya. Udah masuk nih. Nah, kita sudah masuk, udah ngapain? Saran saya, kita masuk lagi ke gambar yang di sini. Kita pengaturan akun. Nah, kita isi di sini profil dengan sangat benar. Pertama kalau ini apa ya, gambar yang nanti avatar yang akan muncul ketika ujian. Bebas deh masukannya yang mana. Saya apa ya? Saya burung aja deh. Oke, pick avatar. Kemudian nama. Nah, nama ini cara saya tadi bilang nama sesuai ya. Lengkap. Ini nama depan harus 5 Sugi ya. Nah, available. Belum bisa apa di sini. Jadi namanya Sugi Mas, karena nama asli ya. Sugi simpan. Nanti nama akan muncul di guru kalian. Bahasa yang dipilih ya terserah lah ya. Udah, ini pengaturan nanti ketika di game, tapi sebenarnya akan diatur juga sama guru kalian. Guru kalian mau mengaktifkan musiknya atau enggak ketika ujian. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita balik lagi. Oke. Dari simpan belum, langsung otomatis simpan. Jadi kita klik quiz balik lagi kayak tadi. Nah, sampai sini pendaftaran sudah selesai. Artinya ketika kalian melakukan ujian apapun tidak akan jadi masalah ketika kalian keluar. Oke, sekarang kita masuk. Kita bisa pilih salah satu di sini kalau kalian hanya sekedar latihan, atau kalian bisa mencari di sini temanya. Misalnya geografi atau biologi atau matematika atau bahasa Inggrisnya tema atau judul. Atau ketika guru kalian memberikan kode kuisnya, nanti tinggal masukkan di sini. Ini biasanya berupa angka, tapi karena saya belum menyiapkan, jadi ya itu bisa nanti kalian deh. Saya akan mempraktekkan untuk melakukan latihan, kemudian tiba-tiba koneksi kita lost atau kita keluar. Gimana kita cara kembali ke ujian yang tadi? Kita pilih salah satu apa ya? Nah, aja deh. Matematika latihan. Nah, seperti ini ya. Oke, kita langsung mulai. Nanti ketika kalian ujian, yang diberikan ruangannya atau roomnya oleh guru kalian, kan tinggal masukin kode ke tadi yang gabung atau join. Udah itu go join. Setelah itu biasanya menuliskan kembali nama. Ada yang jangan lupa untuk menuliskan nama sesuai, karena takutnya kalian lupa mengganti nama tadi yang di sebelah tadi ya, yang di kanan itu. Nama lengkap apa-apa. Nah, itu kalau belum diganti, silakan masukkan nama sesuai dengan kelas kalian. Mungkin kalau guru minta nomor absen, tulis nomor absen. Guru minta kode nama kelas, tulis nama kelas. Oke. Kalau enggak, yang minimal nama lengkap kalian sesuai dengan absen. Ini lama ya, tumben ya. Kenapa nih? Nah, ketika kalian ujian, nanti pastikan koneksi kalian bagus. Karena akan mengganggu banget saat kita ujian menggunakan quizzes, tapi kalian koneksinya jelek. Pastikan koneksi kalian bagus. Kemudian perangkat kalian memang support dalam artian si jaringannya nggak sampai naik turun. Kan ada ya beberapa perangkat yang ketika koneksi internetnya bisa jadi naik turun terus gitu. Padahal jaringannya sudah bagus, stabil. Nah, tapi si handphonenya yang membuat jaringan tersebut koneksi naik turun. Ada yang seperti itu. Jadi pastikan bagus, karena kalau tidak nanti akan keganggu. Terutama di quiz ini nanti ada menu pilihan untuk guru bisa menyeting waktu setiap menitnya atau setiap butir soalnya. Misalnya soal nomor 1 diberi waktu 1 menit, soal nomor 2 2 menit, dan seterusnya. Bisa PG, bisa esai, tergantung gurunya ngasihnya apa. Kenapa lama banget ya? Kita refresh dulu. Nah, ini. Saya mulai pasti ada hitungan mundur. 3, 2, 1 supaya kita benar-benar siap. Nah, seperti ini. Terus gimana ya? Kita tinggal pilih-pilih aja. Di sini dilihat ya. Di sini adalah jumlah soal. Dan lihat di atas ini.
Apa sih ini? Ini adalah waktu yang diberikan oleh penguji atau guru kalian untuk mengerjakan satu soal. Jadi setiap soal tuh punya waktu. Ketika sudah sampai sini, maka itu waktunya selesai. Biasanya sih tidak langsung terskip memang, tapi nilai kalian poinnya akan menjadi turun ketika mengerjakan. Jadi pengerjaan kuis ini akan berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan. Oke, kita pilih asal. Nah ini biasanya ada seperti ini. Kalau gurunya mengaktifkan supaya kalian tahu jawaban benar dan salahnya. Tapi kalau tidak, maka akan langsung kalian ya sudah menjawab langsung ganti soal, menjawab langsung ganti soal. Nomor 2, terus kita coba gini. Dan di quiz itu enaknya adalah ketika selesai menjalankan soal, kita akan ada peringkat seperti tadi, ada peringkatnya. Oke, gimana tiba-tiba ada masalah misalnya. To close. Oh no. Kita masuk quiz ya. Bisa nggak ya kita ngelanjutin? Tadi ya, kasusnya adalah kita sudah mulai mengerjakan tugas, tapi tiba-tiba terclose atau keluarin karena koneksi jelek dan lain-lain. Nah, kalau kita sudah masuk, lihat, nah ini akun saya udah ada ya. Kita bisa lihat di aktivitas. Dan di aktivitas biasanya ada tugas terakhir yang kita kerjakan atau ulangan terakhir lagi yang sedang kita kerjakan. Nah, di sini lihat. Di sini ada diklik dan kita bisa lanjutkan upaya. Dan ini langsung mulai dari soal terakhir kita mengerjakan. Tapi kalau kita tidak login, maka aktivitas ini tidak akan ada kosong. Akan kosong. Kenapa? Karena QGIS tidak mendetek siapa yang masuk ini. Meskipun IP kita sama, menggunakan laptop yang sama atau perangkat yang sama. Aktivitas, lanjutkan. Nah, inilah fungsinya ketika kalian akan memulai kuis, pastikan koneksi kalian benar-benar baik, sehingga tidak terjadi hal seperti itu. Karena biasanya terjadi karena koneksi yang tidak bagus. Oke, kita lanjut, kita lihat hasil akhirnya. Kalau kita sudah mengerjakan, gimana hasilnya nih tadi? Nah, ini ya, jadi ini yang namanya papan peringkat skor. Berapa prestasi kita, urutan kita di ulangan tersebut atau ujian tersebut. Biasanya kalau guru-guru itu hanya mengaktifkan ketika kuis. Kalau ulangan biasanya enggak. Supaya apa? Supaya kalian enggak terlalu was-was lah, kok saya di bawah, perasaan saya sudah mengerjakan dengan benar, kok masih salah. Jadi kadang-kadang untuk menghilangkan PD-nya siswa itu dimatikan. Ini saya asal ya. Nah, dan di kuis pasti akan ada peringatan kalau kalian ngerjain terlalu cepat dan salah semua atau benar semua, menggunakan apresiasi, itu setelah mengerjakan soal 18. Terus bisa nggak di skip untuk kita mengerjakan nomor 15 dulu atau nomor akhir dulu? Nah, sama sekali tidak. Kuis ini akan mengurut jawaban atau soal dari 1 sampai terakhir. Dan kalau ulangan atau ini jangan coba-coba nyontek ke teman. Kenapa? Atau melihat jawaban teman. Bisa jadi soal saat nomor 1 di kalian, di teman kalian itu jadi soal nomor 10. Ada pengaturan nanti di pas kita yang membahas tentang guru ya. Untuk meredem nomor soal dan juga jawabannya. Di kita jawabannya A tapi di sana B. Nah, seperti itu akan bisa di mix gitu. Itu enaknya pakai QGIS untuk guru-guru ya. Tapi untuk siswa itu saya sarankan pede aja, kerjakan sesuai kemampuan kalian. Karena setiap ujian itu pada dasarnya adalah untuk mengetes dan mengevaluasi seberapa besar dan baik diri kita dalam melakukan pembelajaran pada sebelumnya. Saya nggak baca soal loh. Tapi jangan nih soal terus. Enggak. Sengaja, ini mah biar kita cepat-cepat ke nomor 15 aja. Loh, slow down, pelan-pelan katanya. Jadi, kalau kalian ujian, akan kedetek semua. Kalian mengerjakannya berapa menit, kalian mengerjakannya berapa yang salah, berapa yang benar. Jadi guru akan sangat tahu. Ini peringkat kita 26. Ini poin yang kita dapat, gitu ya.
Untuk yang di sini, ini cuma kalau kuis. Dan itu pun kalau guru yang aktifin. Kalau enggak, ya enggak. Nah, poin naik, tapi peringkat enggak sama ya 26. Oke, pertanyaan terakhir. Apa yang terjadi ketika kita selesai mengerjakan ujian ini? Kita lihat. Kita sudah selesai nih ngerjain. Terus apa yang terjadi? Ih, kenapa kesini lagi baru apa nih ya? Udahlah. Ini karena game orang ya, jadi saya nggak terlalu paham pengaturan yang dibuat sama guru atau yang membuat soal tersebut. Nah, ini tampilan yang akan terjadi atau tampil di layar kalian, baik di handphone maupun di komputer, apabila kalian selesai mengerjakan ulangan. Pertama, rata-rata skor atau rata-rata jawaban kalian benar berapa persen. Dari 10 misalnya, kata 15 ya. Dari 10 maka 33%. Nah, biasanya menjadi nilai juga buat guru. Kalau guru hanya menilai dari benar salah. Karena dia akan langsung menyalahkan jawaban yang salah dan mengoreksi jawaban yang benar. Kita dapat 33. Kalau dari 10 berarti kita cuma nilai 30. Atau 3 yang benar. Ini kalau 15 berarti mungkin 3 atau 4 soal yang benar. Kita di peringkat 26 dan ini skor. Skor ini kalau gurunya mau pakai. Misalnya, oh siapa ya? Nilainya sama semua 80, tapi siapa yang paling cepat mengerjakannya? Dia lihat dari skor. Nah, gue bisa lihat dari skor. Kayaknya kerjakan sebaik mungkin. Kalau saya saran sih nggak usah cepet-cepetan, yang berarti kan yang bagus dapat hasil. Kemudian kalau itu kuis atau bukan ujian, maka kalian bisa main lagi. Dan juga kalian di bawah bisa menemukan pratinjau atau tinjauan pertanyaan. Di sini kalian bisa belajar ulang nih. Jadi kalau kalian mau latihan-latihan baik kuis untuk siswa atau mahasiswa bisa cari yang tadi kalian pengen nyari apa, dibuka, cobain kerjain. Kemudian setelah selesai ada kayak gini. Kita tinggal klik. Nah, ada jawabannya. Sayangnya kalau cara tidak ada, apalagi matematika seperti nggak ada caranya, hanya ada jawaban. Jadi kalian bisa tuh mengkoreksi, guru ini benar nggak ya ngasih jawabannya? Jangan-jangan gurunya yang salah. Tapi kalau kuis, kalau ujian, biasanya guru juga bisa menyembunyikan kartu flash ini atau kartu soal ini setelah ujian. Jadi nggak akan ada kartu soal ini, hanya ada nilai. Begitu. Nggak akan ada ini, nggak akan ada. Nah, seperti ini. Benar 5, salah 10, tidak dijawab 0. Rata-rata waktu pengerjaan 8,8 second. Kalian bisa belajar terus ini. Nah, next. Jawaban kita apa nih? Jawaban kita ada yang ini. Jawaban yang benar mana ini? Nah, itu ya. Jadi enak banget kita pakai kuis ini. Kalau kita mau belajar, jangan ditampilin. Ya udah, ininya yang di bawah jangan dicekis dulu. Kita baca soal, mau ngerjakan lagi ya misalnya. Ini matiin dulu dari awal. Terus kalian jawab lagi apa? Kayaknya A. Lihat jawaban kamu kemarin apa? Atau tadi sebelumnya apa? Oh, saya jawabannya malah B, harusnya A. Yang benar apa ya? Nyalain lagi. Oh, benar. A harusnya. Seperti itu. Jadi kuis ini sangat membantu kita untuk siswa atau mahasiswa untuk belajar mengerjakan soal-soal yang mungkin nanti akan keluar dan diberikan oleh guru kita nanti. Jadi ingat, untuk pertama kali saya sarankan kalian, kalau udah ya, close dulu. Nah, saya sarankan kalian membuat akun. Yang kedua, jangan lupa kalian edit profile. Ini diisi semua. Baru kalian menuliskan kode yang diberikan oleh guru kalian. Atau kalian mencari apa yang kalian mau, gitu ya. Untuk belajar. Nah, seperti itu kurang lebih penggunaan kuisis untuk kuis ataupun ulangan di sekolah, di kampus, atau di manapun. Atau kalian hanya memanfaatkannya untuk latihan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.